Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Abdul Somad SPD, Guru Mata Pelajaran IPS SMP UPM 1 Taman. Untuk kali ini, kita akan membahas materi pelajaran IPS kelas 7 semester 2 mengenai proses Islamisasi di Indonesia. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan teori-teori proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan proses masuk dan berkembangnya agama Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan-peninggalan agama Islam di Indonesia. Mengenai proses masuknya agama Islam, ada 3 pendapat. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Gujarat dikemukakan oleh J. Pineapple yang mengatakan bahwa agama Islam yang datang di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau Hindia belakang dari abad 7 sampai abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat yang mengatakan bahwa agama Islam itu yang membawa adalah pedagang dari Persia atau Iran. Kemudian yang ketiga adalah teori Mekah yang dikemukakan oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah yang mengatakan bahwa agama Islam itu yang ada di Indonesia langsung dibawa oleh para pedagang Arab dari Arab langsung ke Indonesia. Tapi motif yang utama adalah bukan motif ekonomi, tapi adalah motif untuk menyebarkan agama Islam. Bukti-bukti masuknya agama Islam yang pertama adalah catatan dinasti Tang yang mengatakan pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam yang disebut dengan Pekojan. Kemudian abad 11 ditemukan makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1082 Masehi. Kemudian ada yang mengatakan abad ke-13 berdasar dari catatan perjalanan Marco Polo yang berjumpa dengan orang-orang Islam di Indonesia. Kemudian ditemukannya makam Raja Samudra Pasir yaitu Sultan Malik As-Saleh dalam batu nisannya yang berangkat tahun 1297. Kemudian catatan perjalanan dari Tommy Pires, salah seorang pelaut dari Portugis yang datang ke Sulawesi dan Maluku, mengatakan pada abad ke-15 di Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku sudah ada kerajaan-kerajaan Islam. Mengenai proses berkembangnya agama Islam, itu ada beberapa saluran Islamisasi. Yang pertama adalah melalui saluran perdagangan. Yang kedua, melalui proses perkawinan. Yang ketiga, saluran dakwah. Kemudian yang keempat, saluran pendidikan. Yang kelima, melalui budaya. Yang keenam, melalui tasawuf. Perhatikan peta jalur penyebaran agama Islam. Jadi dari Arab atau dari Samudra Pasir atau dari Gujarat seperti teori tadi, langsung melalui pantai barat Sumatera, kemudian menelusur dari Sumatera kemudian ke Jawa. Di Jawa ini berpusat di Jawa Timur, terutama di Gresik, kemudian disebarkan ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam yang sekarang berkembang pesat di Indonesia itu tidak terlepas dari peran Wali Songo dan ulama-ulama lain di Indonesia. Wali Songo perannya adalah satu sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam di Indonesia yang saat itu masyarakat Indonesia belum mengenal agama Islam tapi mengenal agama Hindu, Buddha maupun
kepercayaan asli di Indonesia, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian yang kedua, sebagai pembela dan pengembang agama Islam pada masa hidupnya. Jadi semua wali songo itu adalah pembela dan pengembang agama Islam. Kemudian ahli di bidang agama Islam atau sebagai ulama dan sebagai penasihat raja di kerajaan-kerajaan seperti di Demak dan sebagainya. Kemudian sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerahnya masing-masing, seperti contoh Sunan Bumpul Surabaya, Sunan Ampel ada di Ampel, kemudian Sunan Bonang ada di Tuban dan sebagainya. Yang selanjutnya ini adalah profil tokoh Wali Songo. Kan ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, kemudian ada Sunan Giri Adara Bintako, Sunan Kudus, Sunan Muria, kemudian Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Selain Wali Songo juga banyak ulama-ulama lain, yaitu seperti Hamzah Bansuri, Nuruddin Alaniri, dan sebagainya. Bukti peninggalan peradaban yang bercorak Islam. Yang pertama, bidang politik adalah adanya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Padang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, kemudian Kerajaan Banjar, Tanjung Pura, Ternate, Tidore, Makassar, dan sebagainya. Kemudian yang berupa peninggalan yang berupa seni bangunan, diantaranya adalah bangunan masjid, contohnya Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh, Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Agung di Kerajaan Cirebon. Kemudian yang berupa keraton, keraton ini contohnya adalah Keraton Kasapuan dan Kanoman yang ada di Cirebon. Nah, itu masih banyak keraton-keraton lain peninggalan dari Islam. Kemudian yang ketiga, bidang seni bangunan yaitu makam atau batu nisan. Contohnya makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kemudian batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang ada di Aceh. Kemudian ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang ada di Kerajaan Samudra Pasai, Sumatera. Kemudian yang seni sastra adalah sastra gending yang dikarang oleh Sultan Agung. Selain mengarang sastra gending, Sultan Agung juga menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara tahun Saka dengan tahun Islam. Peninggalan-peninggalan lain adalah yang pertama adalah kaligrafi. Kaligrafi ini adalah seni menulis indah huruf Arab. Kemudian seni sastra tadi seni gending, kemudian tradisi dan adat budaya seperti petaten, tahlilan, dan sebagainya. Supaya lebih paham, silakan buka dan kerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian tawakal dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita akhiri, mari berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.